Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah. Judulnya sebelum saya berangkat kerja mungkin 1 jam ya dari sekarang. Taqarrub ilallah. Buat teman-teman yang sudah hadir, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dibagikan link-linknya sebagai tanda cinta kepada Allah. Dan alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Bismillah. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Manusia itu teman-teman, itu merupakan makhluk Allah yang cepat atau lambat akan mati dan kembali kepada Allah. Seperti tadi Bang Surya bilang katanya di kampungnya itu musim meninggal. Dikit-dikit ada yang meninggal, takziah lagi. Dipersiapkan diri kita karena semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Akan sangat bahagia manusia apabila di akhirat ditempatkan oleh Allah di posisi yang dekat dengan Allah, dengan berbagai kenikmatan yang belum pernah dirasakan di dunia. Agar kita itu menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah dalam kehidupan ini, di akhirat juga. Itu harapan kita. Kita harus dekat dengan Allah dalam kehidupan di dunia ini, bukti untuk supaya kita bisa dekat sama Allah. Nah, itu sebabnya di dalam Islam ada perintah kepada kita untuk melakukan atau mengupayakan apa yang disebut dengan taqarrub ilallah, ya, atau mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa Dia dekat kepada manusia sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 186, ayat billahi bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi akan mengabulkan doa apabila minta sama Allah, bukan minta sama selain Allah. Ya. Maka di situ kalimatnya wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, dan berimanlah kepadaku kata Allah. Jadi disuruh ya beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, banyak di antara kita berdoa sama Allah tapi nggak percaya sama Allah, percaya sama ilmu kita, percaya sama ikhtiar kita. Nah, ini yang menyebabkan doa itu tidak diijabah sama Allah. Ya, banyak di antara kita masih menuhankan ilmunya, fisiknya, masih menuhankan ikhtiarnya, nggak benar-benar menuhankan Allah. Ya. Karena Allah begitu dekat dengan manusia, Dia mengetahui apapun yang dilakukan oleh manusia, sampai kelipatan hati yang paling dalam Allah tahu, geretak apa kita ini. Ya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi sampai ke dalam kelipatan hati kita yang paling dalam, teman-teman. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 7, ayat billah bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah ya'lamu man fis samawati wa man fil ard ma yakunu min najwa salasati illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthar illa huwa ma'hum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Meskipun Allah Rabbul Jalla Jalaluhu telah menyatakan bahwa Dia dekat dengan manusia, dalam hidup begitu banyak kita dapati manusia yang merasa jauh dari Allah Rabbul Jalla Jalaluhu, teman-teman. Sehingga tidak merasa diawasi oleh Allah dan berani menyimpang dari jalan Allah serta melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Teman-teman TikTok yang dirahmati Allah, agar manusia dapat bertakarrub kepada Allah, Allah mendidik manusia dengan sejumlah peribadahan. Mulai dari wudhu, salat, hingga haji. Semua mendidik manusia. Jadi dari mulai wudhunya, dari mulai salat sampai haji, itu didikan dari Allah. Ya,
Manusia itu dididik langsung oleh Allah. Di dalam salat tidak ada manusia yang berani mengurangi jumlah rakaat atau syarat dan rukunnya di situ harus terpenuhi. Dalam wudu pun demikian. Meskipun tidak ada orang yang mengontrolnya, dia wudu harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ya. Nah, begitu juga dalam puasa. Ya. Allah langsung yang mendidiknya. Orang tidak berani berbuka. Bukan pada waktunya atau dalam ibadah haji orang mengurangi jumlah bilangan tawaf. Tidak mungkin berani. Karena dia dididik sama Allah Rabbul Jalla Jalal. Semua itu karena manusia merasa tidak akan sah. Ibadah yang dilakukan sah atau tidak sah hanya Allah yang tahu dan menentukannya. Dari sinilah manusia dididik untuk merasa diawasi oleh Allah Rabbul Jalla Jalaluh, teman-teman. Ada banyak nilai penting atau pengaruh yang positif dari taqarrub ilallah, mendekat diri kepada Allah. Nilai itu atau pengaruh positif tersebut saya sederhanakan menjadi 3. Dicatat, teman-teman. Pengaruh pertama adalah memiliki ketenangan dan ketentraman jiwa. Dengan kedekatan kepada Allah, seseorang melalui merasa diawasi oleh Allah. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas ayat-ayat tersebut, kedekatan tersebut berpengaruh. Ada keberanian seseorang untuk menyimpang dari jalan Allah. Ya, dia juga menjadi yakin bahwa Allah pasti mengetahui segala masalah atau persoalan yang dihadapinya, dan yakin bahwa Allah sudah berjanji akan selalu memberikan pertolongan kepada orang yang bertakwa kepadanya, baik dalam bentuk memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi, memberikan rezeki meskipun tidak diduga-duga, maupun memudahkan segala urusan. Dengan janji yang diyakini, tidak akan pernah meleset. Seseorang yang taqarrub kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, tidak akan pernah risau terhadap kesulitan yang dihadapi, tidak akan pernah bingung dalam menghadapi tugas-tugas yang berat dan sebagainya. Dengan demikian, orang yang dekat kepada Allah akan selalu memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Apalagi orang yang taqarrub kepada Allah, selalu membiasakan diri untuk berzikir kepada Allah, sehingga dengan berzikir hatinya menjadi tenang dan tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ma'iyadzu billah, bismillah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Sahabat TikTok yang dirahmati Allah, pengaruh positif yang kedua. Ya, jadi pengaruh pertama adalah memiliki ketenangan dan ketentraman. Nah, pengaruh yang kedua dari taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, adalah tidak akan berani menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuan Allah. Seseorang akan menyadari bahwa apapun yang dilakukan di dunia pasti dalam pengawasan Allah. Allah mengetahui sekecil apapun, apalagi dia menempatkan malaikat yang selalu menyertai dan mengawasi manusia untuk mencatat amal-amal manusia, mulai dari niat, ucapan, hingga perbuatannya. Allah berfirman dalam surat Al-Qaf ayat 17 sampai 18. Wa'iyadu billah, bismillahirrahmanirrahim. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Allah berfirman, ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatatnya. Seseorang harus berani bertanggung jawab segala perbuatan yang telah dicatat oleh malaikat dan diawasi oleh Allah. Ketika di dunia telah berbuat baik, kebahagiaan akan diperoleh, dan apabila berbuat buruk, kesengsaraanlah yang harus dirasakannya. Itu konsekuensi, teman-teman. Karena itu orang yang taqarrub dekat sama Allah, dia nggak main-main. Lisannya dijaga, ya, tangannya, kakinya, semua tingkah lakunya selalu merasa diawasi sama Allah. Maka ini jadi pelajaran penting. Kalau Anda sudah belajar, sudah beriman, yakin dengan ayat ini, harus Anda lebih bijak lagi. Kalam, jangan berkata-kata. Apalagi harus selalu ngomongin orang. Kan banyak itu. Ikut pengajian TikTok, tapi lisannya ngomongin orang. Ya. Bahkan gurunya diomongin. Ya. Bahkan sama-sama para debaters diomongin. Padahal harusnya dia ngacak diri. Keilmuan yang tahu keilmuan itu dirimu sama Allah. Hah? Jangan sok-sokan. Kapasitas keilmuan yang kau miliki itu tidak ada apa-apanya. Ilmu itu hanya memantulkan cahaya Allah kita.
Al-ilmu nurun wa nurullah la yahdi ilal ma'asi. Ilmu itu cahaya Allah, dan cahaya nggak akan masuk kepada hati yang bermaksiat kepada Allah. Banyak diantaranya kita itu terlihat kalau udah masuk komal, cuman gara-gara pakai kopiah, jenggot panjang, udah sok-sokan ini menjelaskan Al-Quran, padahal kita nggak tahu ngaji di mana dia. Kapasitas keilmuan, ilmu dasar apa yang dia miliki? Hah? Kalau ngomong fasih, kalau ngomong, oh Quran itu jangan sembarangan, harus tahu kaidah tasrif, nahu, sorof, mantik, balago, bayan. Jika nanti ditanya, emang kamu tahu ilmu tasrif itu gimana? Jangan-jangan cuman ngomong doang, jangan-jangan nggak tahu, jangan-jangan cuman taunya huwa humahum, ya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Jangan-jangan cuman tahu itu doang. Ntar giliran ditanya ana itu apa? Domir apa ana itu? Huwa itu domir apa? Jangan-jangan nggak tahu dia. Begitu juga tasrif, dia tahu cuman bahasalah wazan dan mauzun. Jangan-jangan ketika ditanya apa itu wazan, apa itu mauzun, jangan-jangan nggak tahu. Hah? Mana yang timbangan, mana yang ditimbang, wazan dan mauzun. Contoh, daraba daraba, darabu darabat darabata, darabna darabta darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtunna darabtu darabna. Jangan-jangan dia nggak tahu itu apa. Ya, daraba yadribu darban wa madraban fawadaribun, dan semuanya dia nggak tahu. Jangan-jangan mana yang wazan, mana yang mauzun, mana, jangan-jangan cuma hafal doang dan dia nggak tahu apa maksudnya. Sok-sok ingin menjelaskan sesuatu. Dan banyak yang tahu diri kita adalah diri kita. Sekarang banyak itu di TikTok yang cuman gara-gara cuman pakai kopiah, dia coba-coba ingin menjelaskan tentang Al-Quran tanpa memiliki disiplin ilmu Al-Quran. Bahkan sekarang sudah menjamur ngomong tentang masalah maaf gitu loh, ma'rifat. Padahal dia sendiri aja boro-boro. Kadang-kadang ayolah masuk komal saya ngebahas masalah ma'rifat. Saya belum sampai ke ma'rifat. Saya baru ponakan rifat, belum sampai ke mama rifat. Males. Ya, kita nggak tahu dia mondoknya di mana, ngajinya di mana. Jangan-jangan dia cuma bekas pondok, bukan lulusan pondok. Lulusan pondoknya dari pondok mana? Darul Rahman kah? Gontor kah? Tebu Ireng kah? Rembang kah? Rodatul Muta'alimin kah? Darul Quran kah? Lulusan pondok atau bekas pondok, itu masalah teman-teman. Ya. Dan itu yang terjadi sekarang. Lihat-lihat dulu, jangan cuma gara-gara pakai pakaian mbak seperti kayak ustadz, jenggot panjang pakai kopiah, udah dibilang ustadz. Beleng-beleng. Ya, ini penting ya, penting. Karena di dalam ta'limul muta'allim itu jelas, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma jmu'ya bibayani dzaka'un wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zamani. Harus dia bergurunya sama siapa? Banyak orang sekarang ngaku-ngaku, saya muridnya si kiai ini, ustadz ini. Jangan-jangan ustadznya nggak kenal sama dia. Beleng-beleng tuh orang. Hati-hati. Yuk, bismillah, hati-hati. Iya, dia ngaku-ngaku muridnya ini. Ya, muridnya ini. Padahal gurunya ditanya, kamu kenal sama ini? Nggak kenal, saya ngajinya di mana? Saya juga nggak kenal dia murid saya apa kagak. Ya, kalau orang nuntut ilmu dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ada 6 syaratnya. Dzaka, harus memiliki yang namanya kecerdasan. Hirsun, harus punya semangat, ngaji itu harus ada semangat. Wastibarun, harus sabar ngaji itu. Wabulghatun, harus ada modal, sangu. Ya, modal sangu. Jangan-jangan dia giliran ngebahas masalah ini dia nggak ngerti dia bahasa Arab. Hah? Masih pakai belajar kitabnya kitab terjemahan. Beleng-beleng. Kalau cuma untuk terjemahan murid saya Ustazah Ani Al-Alif Al-Ba At-Tasa ila akhirul adhalin juga bisa. Ustadz Pantang Al-Alif bisa kalau cuma terjemahan. Ustazah Hera, Ustazah Tiara jago kalau cuma terjemahan. Suruh baca kitab kuning kau beleng-beleng nanti. Gak jelas sekarang itu. Ya, maka perhatikan dulu siapa dia. Banyak sekarang menjamur di TikTok, sok-sok menjelaskan Quran padahal dia suruh baca, jangan-jangan nggak ngerti ulumul Arabiyah. Ngomong bahasa Arab dia nggak ngerti, jangan-jangan. Sok-sok bahasa kalimatnya santun,
Apalagi untuk teman-teman yang mu'alaf, saya tegaskan, wahai teman-teman mu'alaf, perhatikan yang Anda mu'alaf, baik baru mu'alaf, baik sebulan, setahun, pelajari dulu tentang akidah, tauhid. Ya, belajar tuh akidatul awam, aqaid, akidah artinya aqaid, pengikat awam untuk orang awam. Baru mu'alaf sudah masuk sok-sokan untuk dalam diskusi debat. Jika ditanya nanti beleng-beleng nggak tahu apa itu nafsiyah, apa itu ma'ani, apa itu salbiyah, apa itu ma'nawiyah. Sok-sok membahas tentang ketuhanan. Ya. Nah ini penting nih, saya nasihati untuk teman-teman yang mau benar. Ya, kalau nggak tahu datang saat saya mau ngaji, besok datang hari Minggu jam 7. Beli kitabnya. Kalau nggak mampu Anda susah miskin bilang, datang ke RT RW minta surat keterangan tak mampu, nanti kita kirim tuh kitabnya gratis. Ya, gratis. Kita sudah mencetak kok, luar biasa kita cetak ini kitab beleng-beleng. Ya, kitab ini saya cetak teman-teman. Ini kitab ini kita tulis ini berbulan-bulan ini supaya teman-teman yang mu'alaf bisa pinter. Ya, kadang saya suka greget ini. Pengen banget teman-teman ini yang baru mu'alaf ini untuk belajar kitab yang namanya di sini ada kitab tentang masalah tauhid, akidah, Anwir Zalam, penerang daripada kegelapan. Mungkin ada teman-teman yang dulu enggak pernah mondok tapi enggak sampai lulus. Ya. Atau ada teman-teman yang posisinya mu'alaf, enggak mampu duduk di majelis jam 7 tuh, waktu Indonesia Barat. Jangan kau suka sok-sok masuk tentang masalah makrifat, merepet, apalah yang dicari kau. Belajar tentang akidah dulu biar benar. Jangan cuman kau modalnya cuman kopiah doang, pakai gamis. Kalau perlu jidat ditemin, jenggot dipanjangin. Siapa yang nggak tahu kalau jenggot itu sunnah? Kalau ada jenggot, nah, kalau jenggot cuman 3 biji kau, dikit-dikit kau bilang bid'ah, dikit-dikit kau bid'ah. Nggak ada zaman Nabi. Wajahmu pun bid'ah, nggak ada zaman Nabi. Ngomong nggak ngerti tentang bid'ah, apa itu bid'ah? Kadang kita greget sama orang-orang yang ngaji nggak jelas mondoknya di mana, ngajinya di mana, kapasitas keilmuan nggak dimiliki gitu loh. Baru cuman tahu nun ketemu Mbak Iklap aja udah dipanggil Ustadz sekarang. Lanjut, kalau lagi emosi nggak apa-apa teman-teman, emosi harus tegas, nggak boleh marah-marah, betul nggak? Emosi harus tegas, jangan marah. Kita itu asyiddau 'alal kuffar, tegas sama orang siapa? Orang-orang kafir dan ante-antenya. Termasuk yang ngaku muslim tapi munafik. Ngaku saya cinta sama Al-Quran, cinta sama Allah, cinta sama Nabi Muhammad. Kalau ada Al-Quran dipijak-pijaknya, ada Al-Quran yang dibakarnya, marah dia, emosi dia. Bagus sekali itu, Masya Allah, bagus. Tapi dia nggak sadar, dia ngaku cinta sama Quran, tapi Quran dari mulai melek sampai detik ini boro-boro dibaca nggak tuh Quran? Dia ngaku cinta sama Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Dia ngaku cinta sama Nabi. Tapi sudah sampai detik ini sudah berapa banyak salawat dia lantunkan? Mana yang lebih menghina itu? Jangan-jangan yang muslim ini. Yang menghina Al-Quran jangan-jangan Anda yang ngaku muslim, ngaku cinta, ngaku bilang cinta sama Allah, Rasulullah. Dia ngaku bahwa Al-Quran guidance, petunjuknya katanya. Tapi boro-boro dari mulai melek dari pagi itu nyentuh aja kagak, boro-boro mau baca. Nyentuh Quran aja tidak, boro-boro mau membacanya. Nyentuh tidak. Bukankah ketika dia memahami karena awalnya dengan cara melihat, membacanya, bukankah membaca dan melihat juga diawali dengan menyentuhnya? Tapi coba yang ngaku cinta sama Quran, Al-Quran sebagai petunjuk, sampai detik ini teman-teman, sudahkah ada yang menyentuh Quran dari mulai bangun tidurnya? Belum tentu. Maka sebetulnya kalau ada yang ngaku cinta sama kita, tiba-tiba dia nggak respect sama kita.
Dia masih memperhatikan yang lain. Sebetulnya mana yang lebih menyakitkan? Seseorang yang ngaku cinta sama kita tapi kita diabaikan, itu lebih menyakitkan. Kalau ada orang yang nggak jatuh cinta sama kita mah bodoh amat, orang dia nggak jatuh cinta. Ada orang kafir menghina Al-Quran, menghina Rasulullah, menghina Allah, wajar orang dia nggak beriman. Wajar, dia nggak beriman sama Allah, menghina Allah, wajar. Dia menghina Nabi Muhammad karena dia nggak beriman sama Nabi Muhammad, wajar. Dia menghina Al-Quran karena dia nggak beriman sama Al-Quran, dibakarnya Al-Quran, wajar. Ya, tapi ketika ada orang yang ngaku Muslim, tapi Anda abaikan detik ini, kalian ngaku cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, sudah berapa banyak lisan Anda ingat sama Allah. Man ahabba syai'an kathura dzikruh. Siapa orang yang mencintai sesuatu, pasti dia menyebutnya, sering banyak menyebutnya. Ya, siapapun itu. Siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia sering lisan ini menyebutnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sering dia menyebutnya. Sibuk dari mulai penglihatan, pendengaran, panca indera, hati nurani, lisannya, dirinya hanya menyibukkan kepada yang dicintai. Siapa? Allah. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Siapa orang yang mencintai sesuatu, pasti dia akan menjadi hambanya. Dia mengabdi kepadanya. Ya, betul. Kalau benar-benar cinta. Maka teman-teman, orang yang mengatakan Tuhannya Allah, dia posisinya wajarlah kalau kata Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran sudah kita sering tuh. Siapa orang? Bentar teman-teman, maaf, bawa jawab dia dulu, WA dulu teman. Ya Allah, benar. Selamat pagi abangku hati yang ganteng, sehat abangku. Sehat bang. Assalamualaikum Bentar ya bangku ya. Pak Ustaz, tunda-tunda Bang Afan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagi teman-teman yang ngaku bahwa Allah adalah sebagai Tuhannya, di dalam surat Al-Ahqaf ayat 14 Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Siapa itu Allah? Maka teman-teman, kalau kita ini diciptakan sama Sang Pencipta ini, bukan cuman mata, penglihatan, panca indera ini, ada kuping, pendengaran, ada lisan, ada pengecap, bahkan ada hati nurani, bahkan di situ ada yang namanya akal, pikiran. Nah, semua ini perangkat yang Tuhan ciptakan ini, penglihatan, pendengaran, pengendusan, pengecap, hati nurani, akal, pikiran ini, semua itu digunakan untuk mencari kebenaran. Maka itulah siapapun orang-orang yang mengatakan Tuhan adalah Allah, maka akal berpikir, harusnya teman-teman yang muslim mencari tahu siapa si Allah ini. Bagaimana kita pelajari? Umpama saya sudah tulis dalam kitabnya Anwirul Salam. Ya, bagi teman-teman yang nggak belajar original teks, jangan berharap untuk bisa pelajari ini. Ya, bahkan kita juga dulu tahun 90-an ketika lulus dari pondok pesantren, kita pelajari Ibraninya, Yunaninya,
Bahkan kita mempelajari seluruh lintas agama. Natasha Prima Asti, kalau dalam Hindunya Tuhan itu tidak ada gambar, tidak ada punya orang tua. Natasha Prima Asti. Kalau orang belajar lintas agama, maka kita orang-orang yang terpelajar tidak mungkin kedikte sama orang yang tidak terpelajar. Orang yang dari SMP, mama dari SD-nya, dari TK Bimba, dikasih tahu ini warna apa, merah, ini orang terpelajar. Dari Bimba, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dia kuliah. Maka dari mulai anak SD-nya sampai TK-nya sampai anak kuliahnya sepakat ini warna merah. Kenapa demikian? Karena tak mungkin. Ya, yang namanya disiplin ilmu itu berubah bagi orang yang berpendidikan. Ketika pun temannya ditanya ini warna apa, dari mulai dia Bimba, TK-nya, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kuliahnya, pun toh dia sudah terpelajar ini warna putih. Dan itulah semua panca indera penglihatan, pengecap rasa, hati, akal akan berkata ini warna putih, ini warna merah. Kenapa? Dapat pendidikan dasar. Yang hukum dasarnya itu sudah diketahui oleh orang-orang yang terpelajar di Indonesia, mengerti kosakata bahasa yang baik. Ini warna merah. Lalu ketemu sama orang Indonesia yang di pedalaman, ini warna apa? Hitam. Jangan marah orang pendidikan, karena dia nggak belajar. Jadi kalau ada yang bilang ini warna hitam, jangan marah, karena dia nggak belajar. Oh, belajar di mana bang? Pokoknya saya bilang itu warna hitam. Oh ya sudah, jangan marah. ODGJ bebas. Orang tak terpelajar, diadu sama orang terpelajar, pasti kalah yang terpelajar. Kenapa? Karena ODGJ sama orang nggak sekolah, suka-suka dia, nggak punya dia itu kaidah rumusan. Sampai sini paham teman-teman? Ketika ditanya ini warna apa sama orang pedalaman, hijau, ini warna hijau. Jangan marah orang terpelajar. Karena di pedalaman dia nggak ngerti, nggak belajar, nggak sekolah, nggak memiliki kaidah dasar. Begitu juga ketika ditanya, mungkinkah Tuhan berubah jadi bukan Tuhan? Orang terpelajar memiliki kaidah ilmu dasar. Tuhan nggak mungkin berubah jadi bukan Tuhan. Tuhan Maha Kuasa tidak mungkin berubah jadi tidak Maha Kuasa. Karena Tuhan sejatinya dia harus Maha Kuasa. Arti Maha definisinya terikat, tidak akan mungkin ada perubahan, dan itulah Maha. Disepakati oleh orang-orang yang berpendidikan. Mungkinkah Tuhan berubah jadi bukan Tuhan? Ketemu orang pedalaman, mungkin, jangan marah. Karena nggak belajar. Oh Tuhan, mungkinkah Sang Pencipta berubah jadi dicipta? Orang terpelajar, nggak mungkin. Masa dia yang menciptakan berubah jadi yang diciptakan? Beleng-beleng. Ya, tapi kalau nanya sama orang yang nggak sekolah, nggak berpendidikan, nggak menggunakan akalnya, mungkinkah Tuhan berubah jadi bukan Tuhan? Mungkin saja. Ya udah, beleng-beleng. Jangan marah. Karena ODGJ bebas. Kita lagi makan ada ODGJ ngambil makanan gitu, ya biarin. Kalau kita layanin ODGJ sama-sama ODGJ-nya. Paham sampai sini teman-teman? Gitu ya. Dan itu yang perlu kita edukasi ke semuanya. Ya. Ya, betul, batu hitam jadiin Tuhan daripada batu yang terbuang, daripada batu bangunan. Tuhanmu tuh batu bangunan. Paham kau? Oh, masuk kau, masih mau datang kau besok. Batu hitam itu tak ada di dalil Al-Qur'annya, di sunnahnya yang menjadi Tuhan. Tapi kalau di original teks kitabmu, tukang batu bangunan itu Yesus dibilang tukang batu bangunan itu Yesus. Paham kau? Masih mau datang kau besok. Selamat pagi abangku, sapa-sapa dong. Hah? Sapa-sapa, sehat abangku, sehat. Aku Oten. Ya, terus mau apa? Aku diundang, makanya ikut masuk. Diundang. Siapa yang undang? Saya hostnya nggak pernah pasang undang. Oh gitu, oke lah, makasih lah.
Aku keluar lah ya. Terserah, mau keluar silakan, mau duduk silakan. Koma saya nggak pernah menyakiti orang lain, Abang. Justru itu yang bagus, diskusinya Saya sopan, tidak tidak diskusi, Komal ini bukan untuk diskusi sementara, tapi kajian, Abangku. Setelah nanti kajian. kajian kelar, Anda mau bertanya, mau dari posisi yang ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Konghucu, aliran apapun, silahkan datang ke sini bertanya. Oh, baik abangku, Gitu. baik. Saya tidak pernah yang namanya maaf, ibu maaf. Anda mau belajar, monggo silahkan. Anda ahli dalam kitab suci Anda, Bible Anda, monggo silahkan bertanya. Oh, Apa yang Iya. Anda mau bertanya Iya. tentang ketuhanan, konsep ketuhanan di Kristen macam mana, konsep ketuhanan di Buddha, Hindu macam mana dengan kitab suci yang ada. Karena yang namanya orang bertuhan harus berlandaskan kitab sucinya. ya, betul. Karena betul. kalau yang namanya orang Harus begitu. beriman tidak berlandaskan kitab suci, lalu untuk apa kitab sucinya buang saja? Setuju. Gitu loh. Setuju. 100% setuju dengan abang. Aku Nah, sepakat tinggal dengan abang. pertanyaannya, kalau Anda Kristen tunjukkan Yesus sebagai pencipta langit dan bumi, di mana dalilnya di Bible? Tidak ada. Ya sudah, kalau tidak ada berarti harus sepakati bahwa Yesus bukan pencipta alam semesta, dia adalah Betul, ciptaan. setuju 100%. Dan kalau Betul, Anda setuju bukan dengan Anda. Kristus, sebagai pengikut Yesus, maka pertanyaannya, Yesus ini Tuhan atau manusia? Kalau Anda mengatakan dia Tuhan, berarti Anda anti Kristus. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa posisi Yesus adalah manusia, berarti Anda sesuai dengan kitab original. Sebagai utusan Allah Bapa, betul. Ya, Betul, setuju. Ya, Paham. maka pertanyaan dasar yang harus selalu Anda lakukan adalah, kalau Tuhan Maha Kuasa, ketika ada sesuatu yang Maha Kuasa berubah jadi tidak Maha Kuasa, maka gugur Maha Kuasanya, berarti dia bukan Tuhan. Betul, Jika ada sepakat. Tuhan yang mengatakan di Mazmur 4423, apa kalimatnya di Mazmur 4423? Dikatakan, terjadilah mengapa engkau tidur ya Tuhan. Beleng-beleng kalau kita punya Tuhan tidur. Kita lagi bawa kendaraan aja tidur, itu kendaraan hancur, teman-teman. Apalagi kalau Tuhan ini tidur, alam antariksa ini Ya. yang jaga Tuhan, tiba-tiba Tuhan Tabrakan. tidur, hancur itu alam. Beleng-beleng. Beleng-beleng, betul. Tabrakan dia kan. Karena yang ngatur itu Tuhan alam ini. Ditambah lagi Setuju, Mazmur setuju. 78 nomor 65-nya, lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang sedang tidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Memangnya dulu ada lapok Ya. tua? Lapok tua tuh nggak ada zaman Ya. dulu. Kenapa kau bilang Yesus seperti tidur, seperti siuman dari mabuk anggur? Beleng-beleng kau. Jangan kau menghina Di Yesus mana? kau. Bang, di mana tertulis, Bang? 7865. Iya, Bang, kenapa jadi Itu Yesus belum lahir. Bang, Anda harus tahan dulu. Itu masih kitab perjanjian lama. Ya, kita lagi ngebahas tentang Tuhan. Jangan kaitkan Mazmur itu dengan dia sendiri posisi lahir, belum masih jauh Bung, antara langit dengan bumi masih Siap. jauh. Sekarang pertanyaannya, yang dianggap Tuhan oleh Kristen siapa? Allah Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi, itu yang disembah. Yang Esa. Berarti Yesus tidak disembah. Tunjukkan dalil, apakah Yesus dari Kejadian sampai Wahyu menyebutkan, akulah Tuhan, sembahlah aku, di mana? Saya Tertulis, nggak biar saya nanya baca. itu dalam ranah diskusi. Itu jawaban Ya. saya. Kalau Itu jawaban jawabannya saya. berarti Yesus tidak disembah. Yang disembah berarti bukan Yesus. Allah. Gitu Betul, loh. setuju. Nah, Ya, sepakat. kalau bukan Yesus yang disembah, berarti si Yesus punya Tuhan. Tuhan, betul. Ya. Allah Bapa, Tuhannya. Maka kalau Yesus ibaratnya memerintahkan orang-orang Bani Israel untuk menyembah hanya Tuhan satu-satunya, Allah yang Esa. Setuju, 100%. Berarti Yesus bertuhan. Utusan. Yesus bertuhan, Allah Bapa sendiri, Makanya dan kalau sebagai dalam utusan. lintas diskusi agama, ya semua kitab agama memerintahkan untuk mengimani Tuhan yang Esa. Maka Betul, setuju. dalam Bible itu dikatakan Ulangan 6 nomor 4, dengarlah hai Israel, Ya. Tuhan kita adalah satu. Satu. Yesus ditanya Betul, setuju. perintah yang utama, Markus 12 Sembahlah Tuhan yang 29. Esa. Hukum yang terutama kata Yesus ialah, dengarlah hai orang Hai, Israel, Israel. Tuhan Allah Tuhan itu kita, Esa. Tuhan itu Yang Esa. sudah. Berarti Allahnya yang dibilang sama Yesus Tuhan Allah
yang Allah Bapa Sang Esa. Pencipta. Iya, Sang Pencipta langit dan Lalu bumi. nanti kalau Betul. belajar lagi dan mulai Bible, kalau orang belajar akademisi dibaca Biblenya, lalu nanti belajar lagi di kitab Hindunya. Ada di Usmani Sub disebutkan Cagyanova Usmani Sub bab 6 seksi 2 ayat 1-nya kutipan sang katanya Tuhan itu satu tanpa kedua. Tuhan cuma satu, tidak ada. Setuju. Lalu Hanya satu. ada di suata suaranya Usmani Sub bab 6 ayat 9 bagi Tuhan Betul. tidak ada alasannya, tidak punya Tuhan, tidak punya orang tua. Tuh. Betul. Lalu di Setuju. Usmani Sub suata suaranya ya Usmani Sub dikatakan tadi tidak punya orang tua, ya, tidak punya Tuhan. Di mana itu adanya? Betul. Di bab 6 ayat 9. Lalu nanti di Setuju. Usmani Subnya bab 4 ayat 19. Natasha prima asli baginya tidak ada gambarannya. Tuhan nggak ada gambarannya. Betul. Masa, bisa. waktu, Nggak bisa. tempat itu ciptaan Tuhan. Bagaimana? Macam mana Betul. Tuhan ciptaannya? Setuju. Beleng-beleng. Betul. Beleng-beleng lah. Ya. Antara mobil dengan manusia, mana bisa cakap yang kita ciptakan mobil ngomong sama kita Ya. nggak mungkin. Jadi jauh bro. Jadi tidak mungkin Tuhan itu turun ke bumi. Tuhan itu maha Gosong besar, kita. hancur bumi. Iya, gosong kita nanti. Betul, nggak bisa dilihat, kilat. Betul. Lanjut. Maka saya selalu mohon maaf teman-teman. Saya tidak pernah mau. Jangan teman-teman mengatakan kau jangan menghujat. Saya tidak pernah menghujat. Saya berbicara sesuai dalil kaidah yang ada di kitab suci Anda. Betul. Tidak pernah kami. Bisa beradu argumen tapi berdasarkan dalil. Jadi Betul. kalau di dalil itu dikatakan seperti itu, jangan salahkan kita. Anda sebagai Iya, apologi, salahkan dalilnya. pondok pesantren saya itu di UKI, Universitas Kristen Indonesia, Ya, di Cawang. ya. Dan saya seperti tahun 90-an berdiskusi sama teman-teman apologi Kristen, dia mengerti bahasa Yunani, Siap. berani. Bahkan di situ dia santun, karena dia menggunakan dengan data. Dan dia nggak pernah Betul, dalil, tersinggung betul. ketika dikatakan bahwa Iyalah, kalau udah pakai dalil kita, nggak mesti tersinggung lah. macam mana Hanafi kau Iya. bilang Tuhan penyakitan? Lah ada di kitab sucimu. Iya betul. Iya Masa betul. sih ada? Kau nggak baca semuanya kan? Kenapa jadi kita yang lulus? Tapi dia nggak baca dia. Iya, Nehemia 10 ayat 19 kau baca itu. Apa? Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Cemana Tuhan berpihak? Betul. Betul. Iya. Ya. Betul. Jadi Betul. ya saya udah terbiasa yang namanya berdiskusi, tapi dengan data. Kalau teman bilang tadi mengatakan bahwa batu hitam disembah. Lalu bagaimana dengan batu bangunan? Yesus itu dianggap batu bangunan. Itu orang lain itu bang. Itu kan orang lain, jangan samakan apple to apple bang. Artinya abang pun kalau membaca jangan mentah batu bangunan penjuru, bukan itu maksudnya, tapi itu sebagai metafor bahwa yang itu hiasannya gitu loh. Ya. Nggak mungkin orang jadi Dan metafor yang ada di kitab suci Anda itu sebetulnya banyak, termasuk anak banyak, Tuhan. banyak. Betul. Jadi kalau dibilang anak Tuhan bukan berarti Tuhan. Betul. Ya, Yang ya, disebut betul. Anda terjemahannya kan Allah. Menjadi Ya. Allah itu kan Allah ilah, tapi lain Ya. arti. Bagaimana lah orang diketik di situ, kita baca doang karena kita Ya, kan makanya. baru latah. Itulah gunanya belajar supaya kita disekolahkan sama bapak ibu kita dari SD, SMP, SMA. Supaya kita nggak cuma mentah-mentah dibohongin Setuju, puluhan, Bang Hanafi. ngasih perpuluhan habis-habisan Itu semua, oten Protestan nggak ada hubungan dengan perpuluhan, jangan dijudge semua bangku. Oh iya maksud Saya nggak- ini saya menyuruh jadi- menyuruh teman-teman sebangsa tanah air Sadam Sahawa jangan sampai Ya. termasuk yang muslim dimanfaatkan Ya. sama ustadznya untuk uang. Begitu juga Iya, yang beragama apapun jangan kau mau. Kristen, iya. Eh, Betul, setuju abang. puluhan kau yang di sana kenyang tidur nyaman-nyaman dengan jual ayat-ayat itu. Umatnya melarat. Umatnya melarat. kan Umatnya gitu. melarat. Neleng-neleng. Betul, Ya. Aku capek di sini. Kita yang Ya, Bang. pondok ini jangan sampai ustadz ini ngibulin antri. Kadang di TikTok juga gitu. Setuju. Sama dengan kami, jangan sempat pendeta seperti itu, gitu lah bang. Ya. Itu aja bang. Saya sepakat dengan abang dan mau mencerahkan banget pagi ini. Iya, saya nggak peduli mau anda ustadz, tapi kalau anda memanfaatkan jamaah dengan uang, bantai Tidak kau. pas. Betul. Ya, betul. Ya, Kerja, betul. Nabi itu Salah guna. bekerja, para sahabat bekerja,
Para ulama-ulama itu Betul. bekerja, nggak ada ulama itu yang nyusahin santri. Betul. Malah kalau bisa membantu kalau bisa kan gitu semampunya. Iya, jangan kau tiba-tiba kau suruh jamaah kau apa yang kau baca itu? Loncat-loncat kau tak terasa itu di YouTube sampai kanjutnya norot. Semana kau begitu? Itu adalah aliran bang. Kalau di Kristen karismatik bukan aku dalam artian mereka tergantung masing-masing lah. Itu yang berbahasa roh, kabar apa, aku nggak ngerti apa maksudnya. Tapi intinya mereka punya tradisi seperti itu nggak masalah bagi saya, nggak masalah. Toh nggak ada yang melarang. Ya, bagi orang yang nggak menggunakan akal nggak masalah, tapi bagi kami yang menggunakan akal masalah. Karena kami itu diajari dari kecil itu berbicara yang dipahami orang, yang dimengerti orang. Ya. Pakat. Tiba-tiba Ya. berdoa dengan bahasa yang nggak jelas. Iya. Karena kami biasa mendidik oleh guru-guru kami, ayah ibu kami ngabisin uang tunggang tungging, pala jadi kaki, kaki jadi pala, keringat yang luar biasa, taruhan nyawa, supaya kami dididik pinter, nggak dibohongin oknum-oknum yang ngaku, pendeta, ustadz, pastor, kiai. Ya. Ya. Setuju banget bangku. Iya. Dan saya pun gini, ini bang, izin. Saya pun sebenarnya sama dengan abang. Kayak bahasa tadi aku pun nggak ngerti saya. Jadi mungkin silahkan dialah itu kan gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman semua di generalisir, ten begini. Makanya saya bilang, saya kan apple to apple. Inilah saya abangku. Mungkin abang bisa menilai saya dengan jawaban saya terhadap abang. Beda dengan oten lain kan gitu. Lanjut. Jadi Bapak jangan bahas kiai, jangan bahas ustadz dan ulama. Saya akan bahas kalau ustadz nggak benar, ulama nggak benar, kita akan bahas kawan. Ya, saya selalu katakan kepada teman-teman, apa artinya keimanan dan juga keberagamaan. Jadi kalau kalian beriman sama Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan juga mengaku keberagamaan, punya agama, bila dia merugikan dan merusak tatanan kedamaian dan keharmonisan kehidupan, tentu apa kau ngaku beriman dan beragama? Ya, teman-teman yang ngaku Islam, gali Islamnya dengan baik, baca kitabnya, hadisnya. Bagi orang yang Kristen, pelajari Bible Anda dengan baik dan benar. Ya, pelajari. Ya. Dan itu yang harusnya Anda pelajari semua, yang aku Islam, yang aku Kristen. Ya. Bukan malah Anda ibaratnya aku beragama tapi merasa diri ya paling suci. Nah ini bahaya. Kalau para ulama tidak mampu merombak cara pandang mereka yang gagal menerjemahkan agama sebagai ide of progress, maka tuduhan karmak benar adanya bahwa yang menghina agama adalah orang yang beragama itu sendiri. Yang membunuh Tuhan adalah orang yang ngaku bertuhan. Paham? Oke bang, siap, mantap sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutlah abang Ustadz bernarasi. Aku pun pengen saya suka yang muslim ya, khusus yang muslim. Islam itu tidak memberi ruang bercokolnya mitos, khayal, dongeng dalam ajarannya dan akal manusia. Islam tidak memberi ruang bercokolnya itu, kawan. Paham ya? Gak bisa. Ya. Jadi kalau Anda ngaku muslim, tunjukkan keimanan Anda. Sudahkah kalian mempelajari kitab akidah? Terutama akidatul awamnya untuk orang-orang awam. Baru nanti naik, ada Fathul Mu'in, Fathul Qarib dan semua. Pelajaran safinahnya, fikihnya. Sudahkah kalian pelajari semuanya? Atau Anda hanya belajar tentang sama? Terdoktrin juga. Kalau udah kata ustadz, kata kiai, sami'na wa ata'na, tapi tidak dikaji dulu. Bahaya kawan. Ya bahaya. Ya.
Maka saya katakan Islam tidak memberi ruang bercokolnya mitos, khayal, dongeng dalam ajarannya yang bertentangan dengan rasio dan akal manusia. Ya. Makanya Islam itu kurang fanatik, karena kurang fanatiknya Islam terbuka pada agama lain sekaligus memberikan toleransi yang tinggi terhadap keberadaan mereka. Itu faktanya, teman-teman. Semakin seorang muslim dekat dengan Al-Qur'an, mengkaji, membaca, mempelajari Al-Qur'an, ya, menguasai di Al-Qur'an dan dipraktekkan Al-Qur'an itu, maka dia semakin toleran. Ya. Sebaliknya, semakin jauh seorang yang ngaku muslim ini dari Al-Qur'an, maka semakin intoleranlah orang tersebut. Paham? Iya. Kalau dia semakin jauh dari Al-Qur'an, semakin intoleransi dia. Ya. Nah itulah, teman-teman, yuk belajar bersama. Belajar bersama. Gitu loh. Ya. Silakan kalau ada teman-teman yang di bawah merasa lebih alim dari saya, sampai ada pengatakan bahwa jahil apa saya nggak ngerti ya Pak, silakan ajukan permintaan, nanti santri saya akan turun. Kalau Anda lebih alim dari saya, kalau Anda lebih pinter dari saya, karena saya buka komal pengen belajar. Silakan. Apa yang dikuasai Anda lebih alim dari saya merasa bukan paling pintar, tapi saya pengen pengen belajar, menuntut ilmu. Jadi kalau ada teman-teman yang muslim, unggul, naik. Setuju abangku, untuk diskusi biar tambah ilmu. Betul, jangan ada pengetahuan, apalagi menghujat, tidak boleh. Kita diskusi bukan cari kalah menang, ya abangku ya. Minimal dapat poin. Mana